Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, lagi-lagi modus bohong ahlul bid'ah dengan menampilkan mantan Wahabi, orang yang pernah mengikuti paham Wahabi untuk menggiring opini bahwa paham Wahabi membahayakan negara. Paham Wahabi tidak sesuai dengan NKRI, bahwa Wahabi menolak hormat bendera. Wahabi mudah mengkafirkan orang lain. Dan paham Wahabi mendorong, menginspirasi orang menjadi teroris. Tiga hal ini yang diungkapkan oleh orang yang digambarkan sebagai mantan Wahabi. Benarkah apa yang mereka tuduhkan? Apa yang mereka fitnahkan, sobat-sobat? Mari kita simak sama-sama, sobat-sobat, cuplikan video berikut ini. Ustadz, kira-kira antum pertama dulu, antum berapa lama di Salafi itu? Kalau saya di Salafi itu sejak dari SMEA, SMK Negeri 1. 98 ya, 98 sampai 2008. Oke. Ya. Ustadz, apakah dari pemahaman Salafi itu, ini menurut antum ya, apakah ini cikal bakal mungkin bisa membahayakan Indonesia sendiri? Dia membahayakan karena hanya menolak beberapa aturan di Indonesia. Nah, saya contohkan misalnya mereka tidak mau hormat bendera. Ya, jadi mereka menganggap begini, kalau hormat bendera itu sama dengan menyembah merah putih itu. Oh begitu. Jadi sehingga kalau hormat bendera sama dengan menyembah. Jadi karena sama dengan beribadah. Berarti sama dengan beribadah kepada selain Allah. Masya Allah. Setiap peperangan Rasulullah SAW mengasih bendera kepada para sahabat. Bendera tersebut tidak boleh jatuh, karena kalau jatuh berarti pasukan akan kalah. Mental pasukan jatuh dan menunjukkan tidak bisa membela benderanya. Jadi sejak dahulu bendera merupakan simbol negara. Sejak zaman Nabi SAW. Pendapat yang kuat, Allah alam bisawab, tidak mengapa kita hormat bendera, karena bendera tersebut bukan bendera yang kita hargai, dia hanyalah benda mati. Ya. Tidak sampai pada derajat mengatakan hormat bendera adalah kesyirikan, enggak benar ya. Ustadz, kan ini pemahaman Salafi Wahabi, ini saya tahu. Wallahu a'lam, mungkin antum lebih tahu lah. Kan mengkafirkan ada membid'ahkan, ya, mengatakan saudara muslim itu syirik atau musyrik lah. Musyrik ini orang menyekutukan Allah dengan sesuatu ya selain Allah. Nah, ini kalau menurut saya ini kan ketika sudah dibilang kafir, ya apakah menurut antum juga sama? Kan kafir, berarti sudah kafir, berarti ini sudah bukan saudara saya berarti. Kan sudah kafir dia. Ya apakah itu juga bisa membahayakan? Karena mungkin antum pernah dengar, pertama itu kan tafkir. Ya, tafkir itu adalah pemikiran. Kemudian setelah itu takfir, mengkafirkan. Kemudian tafjir, pemboman, ya kan? Jadi ini mungkin ya step by step ya, satu persatu. Artinya kita mungkin, karena memang beberapa kitab, Ustadz minta maaf ya, seperti di Yaman itu kan ada namanya Kitabut Tauhid. Itu yang kami pelajari, itu yang kami lihat, Kitabut Tauhid ini dipelajari sama ISIS yang ada di Yaman. Masya Allah. Dipelajari sama Al-Qaeda yang ada di Yaman. Sama juga dengan dan antum mungkin pelajari juga kitab itu kan? Iya, pernah. Ustadz pelajari kitab itu.
Kira-kira kitab itu yang dipelajari oleh antum dulu, ya, itu ada nggak mengkafirkan orang dalam kitab tauhid itu, mensyirikan orang? Ada. Nah, jadi kemungkinan besar, ya, ketika mereka ISIS pelajari kitab itu, mereka langsung berpikir, oh ini kafir, oh bunuh sudah, halalnya darahnya halal kalau begitu. Ini kira-kira menurut antum bisa membahayakan memang. Antum dulu ya, ketika lihat kayak kita begini, antum benci ndak? Oh iya. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما قولكم في من يتهم دعوة الإمامين الجليلين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، يتهمهما بالتشدد والغلو في التكفير خصوصا في هذه الأيام، وكيف يرد عليه؟ يرد عليه بأن هذا جاهل أو مغرض، يثبت لنا، نتحداه أنه يثبت لنا من كلام الشيخين الغلو والتكفير، يثبت لنا هذا، يبين لنا، يقول بالكتاب الفلاني الكلام الفلاني. أما أن الشيخين لم يقولا إلا ما قاله الله ورسوله، ما قال إلا ما قاله الله ورسوله، من حكم الله أو رسوله بكفره كفره، وهذا يكفره جميع العالم. الذي حكم الله بكفره ما أحد يقول بإسلامه أبدا، الذي كفره الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد يقول بأنه مسلم، وهذا ما عليه الشيخان رحمهم الله، لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله، وهم أبعد الناس ولله الحمد، أبعد الناس عن التكفير بدون حق أو التفسيق أو التبديع، لأنهم يتكلمون بعلم وضوابط علمية، أو يتكلمون بهوى أو بجهل مثل ما يفعل كثير من المتعالمين والحزبيين في وقتنا الحاضر. لا، يتكلمون بعلم، علم ونية صالحة، تقوى وورع. فهل يتهم الشيخان؟ نتحداه أنه يبرز لنا نص من نص الشيخين أنه يكفر بغير حق بغير دليل. Penanya dikatakan apa? Salah satu nafi teroris mengatakan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ad-Durarus Saniyah dan buku rujukan mereka yang sumber pemikiran mereka. Kita katakan ini dusta dan bohong. Kenapa para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang sunni salafi. Madhab fikihnya madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dikatakan kitab dialah yang menjadi rujukan untuk takfir. Ini dusta, ini bohong. Kenapa? Ingat, kitab beliau bukan hanya dikumpulkan di sana, tetapi kitab-kitab lain juga. Sebagaimana kitabnya para ulama, satu ucapan mereka menafsirkan ucapan yang lain. Sebagaimana Al-Quran ada yang mujmal secara global, ada juga yang secara terperinci. Kalau kita mau jujur, bukan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena negara Saudi sekarang ini ya banyak mengkaji, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti tauhid dan sunnah ini rujukannya banyak kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi kenapa negara Arab Saudi sendiri diserang oleh teroris coba? Bahkan di Saudi lebih parah terorisnya para jamaah. Sama yang diserang juga apa? Polisi diserang juga. Nah, kalau memang seperti itu, Muhammad bin Abdul Wahab dia adalah penyokong berdirinya negara Saudi yang pertama, yaitu Muhammad bin Saud. Seandai kata ya bahwasanya kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab itu dia yang menyetuskan pemikiran teroris, kenapa Saudi tidak selamat dari teroris? Maka ini apa? Zur, dusta dan bohong. Kalau kita mau jujur, justru ya kitab-kitab yang menyuruh orang untuk mengkafirkan dan membunuh kitabnya Sayyid Qutb yang ditokohkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin yang mengatakan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah rujukan mereka. Dia hanya ndompleng, ya, mau numpang untuk mengait-ngaitkan dakwah tauhid dan sunnah dengan dakwahnya khawarij. Ini zur, dusta dan bohong. Nah, jadi sobat-sobat, apa yang mereka tuduhkan tidak benar. Mereka hanya ingin menggiring opini,
hanya ingin membenturkan paham Wahabi dengan negara. Perilaku yang sangat buruk, perilaku yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Yang ada dalam pikiran mereka, bagaimana paham Wahabi ini buruk di mata seluruh umat Islam di dunia. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.